Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dan rekan saya Muhammad Rifki ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek pembuatan aplikasi penerimaan siswa baru berbasis website. Di sini ada latar belakang. Yang pertama, penerimaan siswa baru merupakan salah satu proses yang ada di instansi pendidikan seperti sekolah yang berguna untuk menyaring calon siswa yang terpilih sebagai anak didik di sekolah tersebut sesuai dengan kriteria dan syarat tertentu. Dan saat ini belum banyak sekolah di Indonesia yang menyelenggarakan penerimaan siswa baru secara online. Dengan dikembangkannya sistem penerimaan siswa baru secara online ini diharapkan akan membuat pelaksanaan penerimaan siswa baru menjadi lebih transparan dan sekolah juga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan penerimaan siswa baru secara manual. Selain itu, sistem ini akan mempermudah bagi calon siswa maupun orang tua siswa dalam melakukan pendaftaran kapan dan dimanapun mereka berada. Adanya sistem terkomputerisasi maka dapat mengurangi kesalahan yang mungkin sering terjadi dan memudahkan petugas panitia penerimaan siswa baru dalam melakukan proses pendaftaran kepada calon siswa maupun bagi orang tua siswa agar tidak susah payah untuk berdatangan ke sekolah. Nah, di sini ada gambaran proyek. Yang pertama, proyek dikerjakan di sini merupakan pembuatan website mengenai penerimaan siswa baru. Website tersebut berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Bootstrap. Di sini ada rencana fitur website yang akan dibuat. Yang pertama itu ada user login terbagi menjadi dua, yaitu role admin dan role user. Yang kedua, role user diarahkan ke halaman dashboard. Dan yang ketiga, role user diarahkan ke halaman admin. Yang keempat, di halaman admin terdapat 4 pilihan sidebar, yaitu dashboard, formulir pendaftaran, kelola user, dan kelola pegawai di mana masing-masing pilihan tersebut, kecuali dashboard, dapat melakukan CRUD. Yang kelima, di halaman home atau dashboard, user ditampilkan panduan pendaftaran. Dan yang keenam, selanjutnya, ada halaman formulir pendaftaran di mana menampilkan keseluruhan formulir yang harus diisi oleh calon siswa. Gambaran proyek yang ketujuh, setelah itu user diarahkan untuk mengisi semua form yang ada dan memastikan tidak ada data yang salah. Yang ke-8, jika semua data sudah benar, user diarahkan untuk klik submit, kemudian klik confirm. Setelah dikonfirm, data tidak dapat diubah kembali. Jika sudah, bukti pendaftaran akan ditampilkan dan dapat diunduh menjadi file PDF. Selanjutnya akan diserahkan kepada Muhammad Rifki, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Khairul Khalqillah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya, yaitu Muhammad Fakih, yang membahas tentang manajemen proyek pembuatan aplikasi penerimaan siswa baru berbasis website. Di sini ada aktivitas proyek yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perencanaan. Di dalam perencanaan akan dilakukan 2 aktivitas, yaitu yang pertama pembuatan IRD, di mana akan dilakukan oleh anggota tim manajemen dan yang bertanggung jawab adalah seorang manajer. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan desain aplikasi. Aktivitas ini akan ditugaskan kepada seorang UI UX designer. Kemudian ada penjadwalan. Di dalam penjadwalan ada 3 aktivitas proyek yang dilakukan. Yang pertama, pemrograman front-end. Akan ditugaskan kepada programmer front-end. Yang kedua, pemrograman back-end. Akan ditugaskan kepada seorang programmer back-end. Dan yang ketiga, pemrograman cyber security. Akan ditugaskan kepada tim cyber security. Dan yang bertanggung jawab adalah kepala bagian cyber. Bagian yang ketiga adalah pengawasan. Dalam pengawasan ada 2 aktivitas. Yang pertama, pengujian atau testing yang akan ditugaskan kepada software developer guna memastikan aplikasi atau website berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua,
ada pemeliharaan atau maintenance yang akan ditugaskan kepada seorang software developer dan seorang programmer. Aktivitas-aktivitas tersebut akan dibuat sebuah jadwal proyek seperti tabel berikut. Di sini ada 7 aktivitas. Yang pertama, pembuatan IRD dengan kode A yang akan memakan waktu selama 11 hari. Kemudian yang kedua, ada pembuatan desain aplikasi dengan kode B. Dan aktivitas pendahulunya adalah pembuatan IRD dengan kode A akan memakan waktu selama 6 hari. Kemudian yang ketiga, pemrograman front-end dengan kode C. Aktivitas pendahulunya yaitu pembuatan desain aplikasi dengan kode B. Memakan waktu selama 14 hari. Kemudian yang keempat, pemrograman back-end dengan kode D. Dengan aktivitas pendahulu yaitu pembuatan desain aplikasi dengan kode B. Akan memakan waktu selama 20 hari. Kemudian yang kelima, ada pemrograman cyber security dengan kode E. Dan aktivitas pendahulunya yaitu pemrograman back-end dengan kode D. Akan memakan waktu selama 14 hari. Dan yang keenam, pengujian atau testing dengan kode F. Dengan aktivitas pendahulunya yaitu pemrograman cyber security dan pemrograman front-end dengan kode E dan C. Akan memakan waktu selama 7 hari. Dan yang terakhir, aktivitas pemeliharaan atau maintenance dengan kode G. Dan aktivitas pendahulunya yaitu testing dengan kode F yang akan memakan waktu selama 14 hari. Kemudian aktivitas-aktivitas ini akan dimasukkan ke dalam diagram jaringan atau diagram network yang merupakan pernyataan metode dalam bentuk bergambar. Diagram jaringan ini mewakili cara kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam diagram jaringan ini ada 7 aktivitas yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama yaitu ada aktivitas A, kemudian ada aktivitas B, aktivitas C, aktivitas D, E, F, dan G. Di sini ada aktivitas A yang akan memakan waktu selama 11 hari. Kemudian ada aktivitas B dengan aktivitas pendahulunya yaitu aktivitas A yang akan memakan waktu selama 6 hari. Kemudian ada aktivitas C dengan aktivitas pendahulunya yaitu aktivitas B yang akan memakan waktu selama 14 hari. Kemudian ada aktivitas D dengan aktivitas pendahulunya yaitu aktivitas B yang akan memakan waktu selama 20 hari. Kemudian ada aktivitas E dengan aktivitas pendahulunya yaitu aktivitas B yang akan memakan waktu selama 14 hari. Kemudian ada aktivitas F dengan aktivitas pendahulunya yaitu aktivitas C dan E yang akan memakan waktu selama 7 hari. Dan yang terakhir adalah aktivitas G dengan aktivitas pendahulunya yaitu aktivitas F yang akan memakan waktu selama 14 hari. Di dalam diagram jaringan ini akan ditemukan sebuah jalur krisis atau jalur tercepat untuk menyelesaikan sebuah proyek ini. Dan pada jalur selain jalur kritis akan ditemui waktu longgar atau waktu toleransi atau yang biasa disebut dengan slack time, yaitu sejumlah waktu sebuah kegiatan dapat ditunda tanpa menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Setelah perhitungan di dalam diagram jaringan ini, kita akan mengetahui berapa lama proyek ini akan selesai. Dan di sini kita mengetahui yaitu selama 72 hari proyek ini akan selesai.
Kemudian di sini akan ditemukan sebuah simbol yaitu ES atau Easy Start, yaitu waktu tercepat dimulainya aktivitas. Kemudian ada Easy Finish, yaitu waktu tercepat diselesaikannya aktivitas. Kemudian ada Last Start, yaitu waktu paling lambat dimulainya aktivitas. Dan Last Finish, yaitu waktu paling lambat diselesaikannya aktivitas. Setelah membuat diagram jaringan ini, kita akan masuk ke dalam sebuah peta Gantt yang merupakan bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender penjadwalan proyek. Kita lihat di sini. Aktivitas A memiliki durasi atau waktu selama 11 hari. Kemudian aktivitas B memiliki durasi selama 6 hari. Aktivitas C memiliki durasi selama 14 hari. Aktivitas D memiliki durasi selama 20 hari. Aktivitas E memiliki durasi selama 14 hari. Aktivitas F memiliki durasi selama 7 hari. Dan aktivitas G memiliki durasi selama 14 hari. Untuk aktivitas A, waktu tercepat dimulainya aktivitas yaitu pada hari ke-0. Kemudian untuk waktu tercepat diselesaikannya sebuah aktivitas atau easy finish yaitu pada hari ke-11. Kemudian untuk last startnya atau waktu tercepat dimulai atau paling lambat dimulainya aktivitas yaitu pada hari ke-0. Dan last finish atau waktu paling lambat diselesaikan aktivitas pada hari ke-11. Untuk itu, untuk aktivitas A akan dilaksanakan pada hari pertama hingga hari ke-11. Kemudian untuk aktivitas B, waktu tercepat dimulainya aktivitas yaitu pada hari ke-11. Kemudian waktu tercepat diselesaikannya aktivitas pada hari ke-17. Kemudian waktu paling lambat dimulainya aktivitas pada tanggal 11 dan waktu paling lambat diselesaikannya aktivitas pada hari ke-17. Begitu aktivitas B akan dilaksanakan pada hari ke-11 dan akan selesai pada hari ke-17. Kemudian di aktivitas C, waktu tercepat dimulainya aktivitas pada hari ke-17. Kemudian waktu tercepat diselesaikannya aktivitas pada hari ke-31. Kemudian waktu paling lambat dimulainya aktivitas pada hari ke-37. Dan waktu paling lambat diselesaikan aktivitas pada hari ke-51. Di sini untuk aktivitas C dimulai pada tanggal atau hari ke-37 dan diselesaikan pada tanggal atau hari ke-51. Di aktivitas C ini ditemukan sebuah slack time yaitu sebanyak 20 hari yang ada pada hari ke-14 hingga hari ke-36. Waktu ini atau slack time ini adalah waktu longgar atau waktu toleransi atau kegiatan yang dapat ditunda tanpa menunda penyelesaian secara keseluruhan. Kemudian di aktivitas D, waktu tercepat dimulainya aktivitas itu pada hari ke-17. Kemudian waktu tercepat
diselesaikannya aktivitas itu pada hari ke-37. Kemudian waktu paling lambat dimulainya aktivitas pada hari ke-17 dan waktu paling lambat diselesaikannya aktivitas pada hari ke-37. Sehingga jadwalnya akan dimulai pada hari ke-17 hingga hari ke-37. Kemudian untuk aktivitas E, waktu tercepat dimulainya aktivitas pada hari ke-37 dan waktu tercepat diselesaikannya aktivitas pada hari ke-51. Ini waktu terlambat atau paling lambat dimulainya aktivitas itu hari ke-37 dan waktu paling lambat diselesaikan aktivitas pada hari ke-51, sehingga aktivitas E akan dimulai pada hari ke-37 dan akan selesai pada hari ke-51. Untuk aktivitas F, waktu tercepat dimulainya aktivitas pada hari ke-51 dan waktu tercepat diselesaikannya aktivitas pada hari ke-58. Untuk waktu terlambat atau paling lambat dimulainya aktivitas pada hari ke-51. Waktu terlambat atau waktu paling lambat diselesaikannya aktivitas pada hari ke-58. Sehingga jadwal untuk aktivitas F akan dilaksanakan pada hari ke-51 hingga hari ke-58. Kemudian untuk aktivitas G, waktu tercepat dimulainya aktivitas itu pada hari ke-58. Kemudian waktu tercepat diselesaikan aktivitas pada hari ke-72. Untuk waktu paling lambat dimulainya aktivitas pada hari ke-58 dan waktu paling lambat diselesaikan aktivitas pada hari ke-72. Sehingga untuk aktivitas G akan dimulai pada hari ke-58 hingga hari ke-72. Setelah diketahui waktu slack time atau waktu longgar atau waktu toleransi hanya terdapat pada aktivitas C yang memiliki waktu selama 20 hari dan aktivitas lain harus dilaksanakan atau dilakukan secara tepat waktu supaya proyek ini selesai dengan tepat waktu dan efisien dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaklumi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.